Chandra Haris belum sadar, berpikir bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Dia berpura-pura sopan, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan catatan transfer, segera menyerahkannya, dan berkata dengan hormat, "Bos, aku tahu kamu pasti sangat marah. Lagi pula, aku melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi aku juga menyadari kesalahan aku. Untuk menunjukkan sikap aku yang mengetahui kesalahan aku dan memperbaikinya, aku menyumbangkan seluruh 300 juta ke Jakarta Charity Foundation. Aku juga berharap kamu melihat bahwa aku mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan aku dan mengembalikan modal dengan keuntungan. Demi mendonasikan semuanya, mohon diabaikan dengan pelanggaran, apalagi membawa masalah ini ke polisi." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu lagi dan lagi tapi masih tidak punya keberanian untuk berlutut. Jadi dia hanya membungkuk dalam-dalam pada Rudy. Dia membungkuk hati-hati, lalu meletakkan tangannya di depannya, menatap Rudy dengan cemas, menunggu pernyataannya. Rudy melihat catatan transfer di ponsel Chandra Haris, menyerahkan telepon kembali padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Haris, aku tidak sopan padamu. Aku sebenarnya tidak marah, tidak sama sekali. Dan aku berkata, sejujurnya, aku tidak berencana memanggil polisi dari awal hingga akhir." Chandra Haris tertegun dan tanpa sadar bertanya, "Kamu benar-benar tidak berencana memanggil polisi?" Rudy mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku benar-benar tidak berencana memanggil polisi." Setelah mengatakan itu, Rudy menambahkan, "Pikirkanlah, seluruh jalan antik tahu bahwa aku menghasilkan 20 juta dengan mengambil barang yang hilang." Setelah postingan chat Alvin diposting, semua orang juga mengetahui seluk-beluk masalah ini. Mereka semua mengatakan secara pribadi bahwa kamu adalah orang penyebar uang yang diutus oleh Dewa Kekayaan. Jika aku menelepon polisi untuk menangkap kamu saat ini, seluruh jalan antik akan menganggap aku tidak bermoral. Lagi pula, inilah yang telah aku lakukan dalam bisnis barang antik. Setelah bertahun-tahun, aku mengetahui aturan industri kami, jadi aku tidak dapat menyusahkan polisi dalam masalah ini. Belum lagi aku tidak akan menelepon polisi jika aku menghasilkan uang. Bahkan jika aku benar-benar kehilangan 300 juta, aku tidak akan menelepon polisi. Chandra Haris langsung merasa lega. Dalam satu nafas, yang paling dia takuti adalah dia akan dipenjara jika tidak direhabilitasi. Sekarang dengan jawaban tulus Rudy, dia bisa yakin. Namun, saat dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena Rudy tidak siap memanggil polisi dari awal sampai akhir. Bukankah sumbangannya sebesar 300 juta sia-sia? Memikirkan hal ini, dia hampir putus asa dan mengutuk secara diam-diam, "Tanganku gatal sekali. Mengapa aku begitu bersemangat untuk menyumbangkan uang? Aku seharusnya segera menyumbang dan menunggu untuk melihat sikap Rudy sebelum mengambil keputusan." Segera, Chandra Haris yang cemas mengambil ponselnya dari Rudy. Tidak sabar untuk menemukan hotline donasi 24 jam dari Jakarta Charity Foundation dan menghubungi mereka secara langsung. Begitu panggilan tersambung, operator di seberang berkata dengan sopan, "Halo, ini Jakarta Charity Foundation, apa yang bisa aku?" Chandra Haris tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, dan bertanya dengan tidak sabar, "Apa? Kamu tidak ada urusan hari ini? Ngobrol panjang lebar, aku melakukan kesalahan dan menyumbangkan 300 juta ke yayasanmu. Bisakah kamu mengembalikan uang itu kepadaku?" Begitu Chandra Haris mengucapkan kata-kata itu, Rudy di samping tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menyumbangkan uang untuk amal dan menyesalinya serta ingin mendapatkannya kembali. Hari ini adalah pembuka mata. Namun, operatornya jelas lebih berpengalaman darinya. Jadi dia hanya mendengar orang lain menjelaskan perlahan, "Pak,
Menurut peraturan nasional terkait, sumbangan kesejahteraan masyarakat yang disumbangkan untuk amal, bantuan bencana, dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dibatalkan sesuka hati. Chandra Haris berkata cepat. Aku benar-benar tidak sengaja mengklik yang salah. Aku awalnya ingin mendonasikan 30 juta, tapi aku tidak sengaja menekan angka 0 tambahan dan mendonasikan 300 juta. Kamu bisa memberitahu atasanmu cara membatalkannya dan mengembalikan 270 juta, itu sudah cukup. Operator tersebut berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Pak. Kami memiliki peraturan keuangan yang ketat di sini. Artinya, kami tidak berhak menggunakan sumbangan amal di rekening tersebut sesuka hati. Setiap pengeluaran di sini harus jelas. Proses persetujuan, jika menurut kamu ada kesalahpahaman besar dalam donasi kamu, kamu dapat menyewa pengacara untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika pengadilan mendukungnya, sumbangan kamu akan dicabut sesuai dengan hukum. Saat itu, kami bisa mengkabulkan hasil putusan pengadilan. Aku akan mengembalikan uang itu kepada kamu. Apa itu sangat merepotkan? Chandra Haris berkata dengan cemas, itu hanya membutuhkan waktu yang lama. Aku menyumbang terlalu banyak. Tidak bisakah kamu memberiku kelebihannya saja? Bukankah itu wajar? Operator tersebut menjelaskan, sumbangan amal itu sendiri merupakan masalah yang sangat serius dan ketat. Dan karena ada peraturan mengenai sumbangan yang dapat mengurangi pajak, kita harus bertindak sesuai dengan itu. Pikirkan prosesnya, jika sebuah perusahaan mendonasikan 10 miliar kepada kita pada akhir tahun untuk menghindari pajak, menghemat jutaan pajak perusahaan, dan kemudian memberitahu kita setelah tahun itu bahwa donasi tersebut salah dan uang tersebut perlu disalurkan. Dikembalikan. Kalau begitu, bukankah kita membantu perusahaan ini untuk menghindari pajak? Chandra Haris berseru, tapi aku adalah seorang individu, bukan sebuah perusahaan. Operator menambahkan, individu juga terlibat dalam masalah perpajakan, dan penghasilan pribadi juga dikenakan pajak pribadi. Ya, jika kamu menyumbangkan sebagian dari penghasilan kamu yang harus dibayar pajak pribadi, lalu memintanya kembali dengan alasan kamu tidak sengaja menyumbangkannya, kami tidak dapat menanggung tanggung jawab hukum yang terlibat. Jadi jika kamu ingin mengembalikan donasi kamu, satu-satunya cara adalah melalui pengadilan rakyat atau lembaga arbitrase yang berwenang akan mencabutnya. Chandra Haris tiba-tiba menjadi putus asa dan berkata dengan depresi, aku harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan uang itu kembali, dan aku akan sibuk selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Uang ini menyelamatkan nyawa istriku. Aku sakit dan butuh uang untuk operasi. Tidak bisakah kamu memberiku akomodasi? Pihak lain berkata, aku mohon maaf Pak, ini masalah prinsip dan sungguh tidak bisa diselesaikan. Lagi pula, aku hanya seorang operator dan aku tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Chandra Haris tidak menyerah dan berkata, kalau begitu aku bisa menemui pemimpinmu untuk wawancara, bukan? Operator menjawab, ini sudah lewat jam kerja. Jika Anda ingin datang ke pimpinan untuk wawancara, bisa dilakukan pada jam kerja. Datanglah ke yayasan. Setelah itu pihak lain berkata, tapi agar perjalananmu tidak sia-sia, aku tetap menyarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu, dan pengacara tersebut akan memberi Anda nasihat yang sangat profesional. Chandra Haris sangat kesal. Dia secara alami tidak mau menyerahkan 300 juta itu. Tapi sekarang dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya menghabiskan waktu bersama operator di sini. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, Oke, aku akan memikirkannya sendiri dulu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan marah. Melihat Chandra Haris masih merajuk setelah meneleponnya, Rudy tidak mau terus berdebat dengannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Haris,
tempatku tutup. Jika tidak ada yang harus dilakukan, aku akan menutup pintunya. Chandra Haris kembali sadar, memandang Rudy, menggosok tangannya karena malu, dan berkata, "Bos, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuan darimu. Bagimu itu masalah sepele, tapi bagiku itu masalah hidup dan mati. Jadi aku harap kamu tidak akan pernah menolak." Peter tersenyum dan berkata, "Aku pasti tidak bisa menjanjikan kamu sebelumnya, tapi kamu bisa datang dan mendengarkan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.